Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Semuanya sehat? Sehat. Semuanya sudah sarapan? Belum. Sama-sama sudah sarapan ya? Belum. Baiklah, terima kasih sebelumnya Ibu ucapkan kepada anak-anak semua yang telah meluangkan waktunya untuk Ibu dalam mengikuti bimbingan kelompok ini. Sebelumnya di sini apakah ada yang pernah mengikuti bimbingan kelompok? Belum. Jadi di sini belum tahu apa yaitu bimbingan kelompok. Jadi sebelum kita melaksanakan bimbingan kelompok, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Amin, amin. Nah, di sini semuanya kita terdiri dari 15 orang ya. Jadi di sini semuanya apakah sudah saling mengenal? Nah, kalau sudah saling mengenal, jadi kita tidak perlu perkenalan lagi atau kita butuh perkenalan lagi? Ya tidak? Perkenalan aja. Nah, baiklah, di sini perkenalkan nama Ibu Sri Menkara, biasa dipanggil dengan Ibu Cici. Ibu mengambil jurusan bimbingan akademik. Mungkin selanjutnya di samping Ibu, silakan perkenalannya. Perkenalkan nama saya Daniela. Bisa dipanggil perkenalkan saya Daniela. Perkenalkan nama saya Safia Rizka biasa dipanggil. Perkenalkan nama saya Daniela. Perkenalkan nama saya Yosifah Ramadhani, bisa dipanggil Yasmin. Perkenalkan nama saya Ida Datul Akhir, panggilan Afra. Nama saya Adi Francisco, panggilan Afran. Nama saya Kemarin biasa dipanggil Akbar. Nama saya Raja Fitra Adinata, bisa dipanggil Nadia. Nama saya Gedi Afran, bisa dipanggil. Nama saya David Fendi, Datul Akhir. Mungkin terima kasih untuk pengenalannya. Mungkin sebelum kita lanjut ke dalam bimbingan kelompok, mungkin Ibu ada sedikit permainan, yaitu kita rangkai nama. Jadi contohnya kan nama Ibu Cici panggilannya, jadi kan Cici, siapa baru Nabila, jadi Cici Nabila, itu lanjut sampai ke ujung. Jadi yang paling ujung merangkai semua nama. Paham? Iya kan kita semua sudah saling mengenal nih. Jadi kayak perkenalkan kan nama Ibu Cici. Saya Cici, lanjut Nabila, Cici Nabila, itu lanjut dari Ririn, itu Cici Nabila Ririn sampai terakhir. Paham? Jadi yang terakhir itu sedikit berbeda kan. Jadi paham berarti? Ini perkenalan. Contohnya ya, nama Ibu saya Cici. Saya Nabila. Kalau Nabila langsung sabi nama Ibu. Saya Cici. Cici. Nah, bisa pakai saya kan, sayangnya dari Ibu saya gitu kan. Jadi saya Cici, juga Nabila, Cici Nabila, juga Cici Nabila Ririn. Jadi sampai yang terakhir, sambutan sama satu nama gitu. Paham? Ini Bu, namanya kan Cici. Cici Nabila. Cici Nabila, Cici Nabila Ririn. Ibu ini selanjutnya. Nggak usah Cici. Oke, paham? Mungkin ya kita permainan sedikit sebelum kita memulai bimbingan kita, yaitu perkenalkan saya Cici. Cici Nabila. Cici. Mungkin masih belum fokus ya. Fokus lah. Nggak usah panggil Ibu, panggil saja Cici. Cici Nabila, kan kita semua sudah saling mengenal nih. Jadi sebut nama aja. Kita paham ya? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Mungkin bisa kita ulang. Saya Cici. Cici Nabila. Cici Nabil Ririn. Lanjut. Cici Nabil Ririn ya. Cici Nabil Ririn Pianuri. Cici Nabil Ririn Pianuri. Cici Nabil Ririn Pianuri. Cici Nabil Ririn Pianuri Ika Eliasi. Cici Nabila Ririn
Cici, Nabila, Ririn, Tia, Nuri, Tika, Airin, Gelsi, Ikram, Dan. Cici, Nabila, Ririn, Tia, Nuri, Tika, Airin. Mungkin aku masih kurang fokus ya, mungkin bisa diulangi. Banyak mana loh? Kita bisa melatih fokus. Nah, apakah kita fokusin dengan matematika semua? Mungkin orang bisa diulangi ya, Mas? Cici, Nabila, Ririn, Tia, Nuri, Tika, Airin, Gelsi, Ikram, Dan. Cici, Nabil, Ririn, Tia, Nuri, Tika, Airen, Jalsi, Ebra, Sifran, Abdul Raja. Cici, Nabil, Ririn, Tika, Nuri, Gelsi, Ikram, Akmal, Raja. Tidak, Cici, Nabila, Ririn, Tia, Nuri, Tika, Airin, Gelsi, Ikram, Dan, Akmal, Raja. Cici, Nabila, Ririn, Tia, Nuri, Tika, Airen, Jalsi, Ikram, Fran, Akmal, Raja, Fazil, Rezi, April. Terima kasih. Yang di ujung sedikit berbeda karena menyebut semua nama ya. Kecil, lah ya. Baiklah. Mungkin karena kita tidak fokus, kita lanjut saja ke bimbingan kita hari ini, yaitu bimbingan kelompok. Di sini siapa yang tahu apa pengertian dari bimbingan dan kelompok? Bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok. Bimbingan. Membimbing kelompok. Ada yang lain? Kelompok Memimpin sesuatu kelompok. memimpin suatu kelompok. Apa ada yang lain? Kelompok pembinaan. Bimbingan. Mungkin kalau kelompok yang dibimbing, oke. Baiklah, mungkin di sini gua akan menjelaskan yaitu bimbingan kelompok, yaitu suatu proses pemberian bantuan yang dilaksanakan secara berkelompok yang terdiri dari 8 sampai 12 orang yang bertujuan untuk mengatasi suatu permasalahan. Apakah dari pengertian itu semua paham? Baiklah. Karena bimbingan kita yaitu bimbingan kelompok, di sini kita terdiri dari beberapa azas. Yang pertama yaitu adanya azas kerahasiaan, yang dimana apa yang kita bicarakan di dalam kelompok ini atau di dalam kelas ini yang akan mengetahuinya kita semua, tidak sampai beritanya keluar atau kemana-mana ataupun guru-guru. Yang kedua yaitu kesukarelaan, yang dimana setiap anggota kelompok ini diharapkan sukarela dalam mengungkapkan pendapatnya ataupun mengungkapkan suatu permasalahannya. Yang selanjutnya yaitu azas keterbukaan, yang dimana pada azas ini kita dituntut untuk terbuka, tidak ada yang kita tutup-tutupi. Ya di sini apakah semua paham atas tiga azas? Karena azas di BK ini sangat banyak, jadi kita dalam bimbingan kelompok ini hanya kita memakai tiga azas saja, yaitu azas kerahasiaan, kesukarelaan, dan azas keterbukaan. Apakah semuanya paham? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Baiklah, mungkin kita lanjut. Di sini dalam bimbingan kelompok ini terdiri dari dua tema, yaitu temanya tema tugas atau tema tugas ini adalah tema yang ibu menentukan sendiri. Yang kedua yaitu tema bebas atau yang menurut kesepakatan kita bersama, yang menurut keputusan kelompok. Jadi kita mengadakan bimbingan kelompok ini, tema kita tema tugas atau tema bebas. Baiklah, mungkin dalam bimbingan kelompok ini kita mengambil tema kita tema bebas. Baiklah, mungkin di anggota-anggota kelompok yang lain mungkin bisa mengemukakan apa masalah yang lagi viral-viralnya sekarang, apa permasalahan apa yang seharusnya kita tuntaskan atau kita bahas pada pagi hari ini. Mungkin apakah dari anggota kelompok ada yang ingin mengemukakan permasalahannya? Kita kumpulkan saja semua tema terlebih dahulu, nanti kita sepakati tema mana yang akan kita angkat. Ayo siapa anggota kelompok yang bisa mengemukakan permasalahannya, angkat tangan.
Yang mana? Satu Nabila tentang COVID-19. Apa lagi? Vaksin. Yang kedua, lanjut. Yang apakah ada tema yang lain? Silakan tulis tangan. Permasalahan kita. Terus kayak permasalahan pribadi yang ada hubungan sekarang, kayak tugas terlalu banyak, gimana terserah kita. Jadi siapa yang ingin mengungkapkan pendapat? Silakan Rofi. Kalau yang itu kalau misalnya lagi ngomong atau mengungkapkan pendapat itu kan suka terbata-bata yang suka Terbata-bata dalam mengungkapkan pendapat. Apakah ada yang lain? Gimana Francisco? Apakah ada usulan tema? Gimana Nuri? Mas? Nah, jadi telah terkumpul 3 tema. Jadi menurut keputusan anggota kelompok, jadi tema mana yang akan kita angkat? Yang pertama dari Najla yaitu temanya yaitu COVID-19. Yang kedua dari Ardi yaitu temanya vaksin. Yang ketiga yaitu tema dari Gelsi dengan mengungkapkan pendapat tapi terbata-bata. Jadi menurut anggota kelompok, tema mana yang seharusnya diangkat? Vaksin. Nomor 2. Nah, karena berbeda pendapat kita voting aja ya. Terbata-bata. Vaksin. 2 vaksin. Berarti yang menggunakan pendapat secara terbata-bata ya. Apa? COVID 3. Vaksin 4. Ibunya Gelsi. Maaf. Gelsi membahas COVID 3. COVID. Suara terbanyak yang nomor 3 yang menggunakan pendapat secara terbata-bata. Jadi semangat kita bahas tema kita pada hari ini menggunakan pendapat tapi terbata-bata. Baiklah. Tema yang kita angkat dalam bimbingan kelompok hari ini yaitu mengungkapkan pendapat tapi terbata-bata. Mungkin Ibu pengen tanya, yang penyebab kita mengungkapkan pendapat itu secara terbata-bata apa? Menurut Biologi. Terlalu banyak bicara sampai lupa apa yang akan inti dari pembicaraan kita. Kurang percaya diri. Kurang percaya diri yang lain? Kurang fokus. Apakah ada yang lain? Membaca. Grogi? Mungkin dari sekian banyak pendapat, mungkin ya faktor penyebabnya yaitu mungkin kita terlampau grogi karena kita dilihatkan oleh orang. Yang kedua yaitu tidak ingat apa yang akan kita sampaikan seperti yang disampaikan oleh Nabi tadi. Yang selanjutnya kurang fokus. Biasanya mungkin dalam mengungkapkan pendapat itu kita harus fokus, harus jelas apa yang akan kita bicarakan. Kalau kita tidak fokus berarti kan kita lupa apa yang akan kita bicarakan kan. Baiklah, itulah mungkin sedikit faktor penyebabnya. Mungkin menurut anggota kelompok ibu yang lain, bagaimana cara kita supaya kita itu sempurna dalam mengungkapkan pendapat kita? Sering membaca. Ada yang lain? Jangan terlalu menghiraukan orang lain. Lanjut, yang lain? Melatih. Terlalu berbicara ya. Kadang apakah ada yang lain? Memahami inti pelajaran. Apakah ada yang lain? Dapat menyimpulkan apa yang akan kita bicarakan. Jadi mungkin ya cara kita untuk menggunakan pendapat secara sempurna itu kayak di rumah kita ada kaca, pastikan kaca cermin gitu kan.
berlatihlah kita di depan kaca itu. Misalnya kayak kita tampil gitu ke depan kan, jadi kan sebelum tampil itu kita pasti ada persiapan, kayak bikin ringkasan jadi apa yang akan kita bicarakan, supaya kita pasti dalam berbicara di depan kan. Jadi setelah kita membuat ringkasan atau catatan-catatan kecil, mungkin itu kita bisa melatih di depan kaca, mengulangi di sana. Bisa kalau kita ada kakak, bisa kita kayak berbicara kepada kakak kita, bisa minta pendapat atau sarannya bagaimana, apakah ada yang kurang, apakah ada yang ingin ditambahkan, gitu kan. Selanjutnya yaitu membaca, yaitu materi apa yang akan kita sampaikan. Kita harus berlatih memperbanyak membaca buku pelajaran yang akan kita sampaikan di depan nantinya. Stop, Miss. Baiklah, mungkin kita lanjut. Ibu pengen bertanya, apakah menurut anggota kelompok semuanya, apakah dampak positif dari kita bisa mengemukakan pendapat kita di depan khalayak ramai? Mungkin ada jawaban dari anggota kelompok lain? Jadi saja angkat tangan. Dampak positif dapat percaya diri. Percaya diri. Menguji keberanian. Lanjut. Terbiasa. Lanjut. Apakah ada yang lain? Bisa menyampaikan informasi secara jelas kepada orang lain. Menyampaikan informasi secara jelas kepada orang lain. Lanjut. Percaya diri. Lanjut. Apakah ada yang lain? Nuri, gimana yang lain? Sama di siapa? Mungkin dari Raja, apakah menurut Raja gimana? Kamu sebutnya orang tapi membuat kemudian gaul. Apakah ada jadi gaul terbesit di pikiran Raja? Apa sih manfaat kita bisa public speaking di depan orang ramai? B aja. B aja? Iya kan. Apa aja? B aja. Gimana Raja? Iya. Orang mikir begitu. Mengurangi rasa stres kok. Mengurangi rasa stres, mungkin dengan kita bisa Jangan tampil dulu secara- mengungkapkan yang ada dalam pikiran. jadi berkurang dengan kita ada yang lain? No. Ya. Mungkin bisa ibu rangkumkan. Jadi manfaat atau dampak positif dari kita bisa mengungkapkan pendapat kita di depan khalayak ramai itu bisa percaya diri, bisa mengurangi stres, karena apa yang kita pikirkan itu telah terucapkan dengan sempurna. Itu melatih keberanian. Apa lagi tadi? Terbiasa. Mungkin itulah diskusi kelompok kita. Mungkin ibu bisa merangkumkannya dari awal sampai akhir tadi. Yang pertama yaitu apa saja faktor-faktor yang menyebabkan kita menyampaikan pendapat itu secara terbata-bata. Yang pertama mungkin tadi grogi. Yang kedua kurang percaya diri. Yang ketiga mungkin kurang melatih diri dalam berbicara. Mungkin itu faktor penyebabnya. Yang bagaimana cara mengatasinya, mungkin dengan kita melatih diri kita berbicara di depan cermin. Mungkin cara mengatasinya mungkin kita berlatih diri di depan kaca dalam berbicara. Dan selanjutnya yaitu mempersiapkan mental yang kuat. Selanjutnya yaitu kita tuh harus berani percaya diri dan tidak menghiraukan perkataan orang lain. Mungkin dan adapun manfaat dari kita bisa berbicara di depan khalayak ramai yaitu yang pertama yaitu menghilangkan stres. Yang kedua bisa menguji keberanian kita. Yang ketiga mungkin kita terbiasa berbicara sehingga kita tidak menjadi beban untuk diri kita, dan apa yang disampaikan kepada orang lain itu jelas. Mungkin dari
pada pagi hari ini. Ibu sebagai pemimpin kelompok, kalau